Yang main di atas ini. Asli. Di atas. Mainnya loncat. Loncat ke atas ini, ke atas apa? Emang Uzbek nggak ada lawan ya, baik dari cewek, bola, coach. Cewek juga. Lawannya Indonesia. Arab lagi. Ntar kalau ketemu Arab gede. Pada apa kabar? Alhamdulillah. Minal aidin, bro. Minal aidin. Aduh, akhirnya kita panjang umur lah. Betul, ini udah episode ketiga berarti ya setelah lebaran kita ya? Iya. Betul kan? Betul. Setelah lebaran ini episode ketiga, dan episode kali ini kita ngebahas timnas. Timnas lagi. Timnas U17. Kita nggak usah bahas yang senior, karena senior kita udah Masih berjuang. untuk bisa masuk ke round 4. Ya bisa lah kayaknya. Ya mudah-mudahan sih langsung tembus Piala Dunia sih bisa ya, nyusul adik-adiknya. Adik-adiknya ya. Cuman Iya. sedih gue ngeliat gaya Kenapa mainnya. semalam ya? Jelek banget. 6-0 ya? 6-0 gila. Ya lawannya ini apa, komunis. Susah. Gak kuat Kalau lawan komunis. Kalau orang-orang bercandanya gitu kan, kita kan cuman mau dapat piala. Kalau mereka kan taruhannya nyawa. Betul. Beda jadi Tapi- jam motivasinya. Tapi walaupun 6-0 ya kita patut apresiasi lah, karena kan Iya, betul. ini back to back kan. Back to back Back Indonesia to back ke masuk Piala Dunia, kan dan ini yang 2023. pertama Betul. melalui jalur kualifikasi. Kalau Biasanya tahun kita lalu kan tuan rumah tuan tuh rumah, 2022 atau 2023 23 kan, gitu. Mas. 23 ya, 23 kan tuan rumah. Dan ini pelatih lokal pertama kan? ya. Ya, masuk Emang ke kemarin bukan lokal ya? Sintayong kan? Emang Sintayong 17 bukannya si coach Siapa? itu Bima? Bima Sakti Iya. yang di Solo kayaknya ya? Iya kayak. Iya lah. Iya. Kayaknya enggak deh, kecuali U23 ya si Sintayong yang Piala Asia. Oh, Piala Asia, betul. Ya oke lah, maksudnya Piala Dunia Iya. U17 dengan Satu-satunya wakil ASEAN, bro. betul. Satu-satunya wakil AFF. Australia soalnya kalah kemarin. Kalah. Kita banyak- Kalah sih. Tidak lolos karena kan dia menang lawan si Jepang. Dia sebenarnya. kalah agregat sama Jepang. Agregat apa? Agregat Head to head. Iya, agregat head to head sama Agregat itu bukannya ini ya? Apa namanya? perbandingannya. Perbandingan skor. Kalau head to head itu Oh, selisih poin. Iya benar head to head. head to head. Dia sama, dan kita kan sering dibully kan sama Australia waktu Iya. gara-gara lu inget nggak yang Piala AFF yang dia Iya, mainin setengah Iya, yang setengah kita cuma kandang jadi gitu doang 13. kan? Iya. Dan itu kan bukan cuma di Piala AFF, Beb. AFF maksudnya di AFF. Di Piala Dunia sebelumnya kan kalahnya Piala Asia sebelumnya Australia juga yang menggagalkan kita ke Piala Dunia itu. Fahri Husaini. Iya, betul. Bagus. Kita Kavi, udah Bagas Kavi. menang lawan Iran di Betul. per-8 ya. Betul. Karena kan waktu itu yang masuk Kita semifinal iya. baru bisa lolos. Kalahnya kita 3-2 kalau nggak salah. Iya, yang sama si Australia itu. miris juga sih, tipis Iya, banget. tinggal sih. satu kali langkah lagi terjegal sama Australia. Betul, dan akhirnya kita sekarang bisa ngetawain dia Iya. kan. Lo boleh lo juara AFF. Ya, tadinya gue seneng tuh yang pas grup B ya, grup B main tuh kan. Grup Viet- itu siapa? Jepang ya? Vietnam. Oh iya, Vietnam. Vietnam kan Australia, Jepang sama satunya lagi Saudi. UAE, Oh iya betul. Uni Emirat Arab. UAE ya, UAE. Uni Emirat Arab ya. Kan tadinya si Vietnam unggul tuh, Ya, unggul 1-0. dibalas kan? Dibalas kan? Iya, unggul 1-0 kan dia nomor 1 tuh. Terus si Australia kedua Dia menang kedua. sekali berarti ya Vietnam ya? Vietnam seri Oh, terus. tiga-tiganya ya? Karena kan 1-1. akhirnya 1-1 dia. 1-1 langsung jadi juru kunci. Iya. Jadi dia dapat poin 3 doang kan? Iya, 3 Yang doang. kasihan kan Thailand, Pak. Thailand mah dibantai terus. Sama sekali nggak ada poinnya. Tapi itu emang grup yang keren sih. Dua-duanya lolos kan si Yang mana? si ini, grup A ini. A sama B? Enggak, kan si Thailand di A nih. Iya. Yang lolos maksudnya yang lolos dari situ kan ada si Arab Saudi sama Uzbekistan kan. Iya, oh kalau itu mah Dan Uzbekistan lolos ke babak semifinal berarti. Masuk, Sama Australia, dia kalah. Arab Saudi juga lolos ngalahin Jepang gitu kan. 3-2. Emang berarti ini grup A ini emang grup yang Iya. nggak kaleng-kaleng kan. Menurut gua itu akan ketemu di final tuh, Siapa? Uzbek sama Arab. Uzbek kemungkinan lolos, tapi Arab nggak tahu kan. Arab nanti Arab kan ketemunya ntar ketemu sama Korut. Korut apa? Korut ya? Korut Korut apa kan? Korsel? Korsel cuy. Enggak dong. Korsel. Kok Korsel? Korsel. Oh yang di grup D. Jadi kan di split gitu. Nah, kita kalau lolos ketemu Uzbek. Oh iya betul. Makanya kan ada sempat kita sombong kita. Final kepagian nih sama-sama ngebantai di grup.
dia nggak ngaca di Piala Asia U23 kemarin ya, kita dibantai sama Uzbek. Enggak, emang kita maksudnya final kepagian kita kemungkinan lawan beratnya cuma Uzbek. Iya maksud gua. Iya, kita kan kemungkinan kita kalah emang. Iya, cuman kan kita kan belajar, berarti kan semifinalnya di situ. Belajar pengalaman dari U23 kan. Iya, Uzbek emang jadi kekuatan baru di Asia. Di Asia tuh sama kayak Maroko di dunia sekarang. Di Afrika lah ya. Iya, di Afrika. Uzbek itu salah satu pemainnya kan main di City tuh. Si Kadarov siapa ya itu. Iya, backnya kan. Iya. Bekus Danov siapa itu? Iya. Itu udah U23 atau senior gitu di. Udah sempet kemarin tuh main. Tapi emang Uzbek nggak ada lawan ya, baik dari cewek, bola, cewek juga. Lawannya Arab lagi. Ntar kalau ketemu Arab gede sama cantik. Kemarin kan menang juga dia di grup itu, di fase grup. Si Arab. Uzbek dong. Iya 3-0 Pak. Iya. Nggak ada lawan, gila. Makanya kalau dia kenakan nih nanti lawannya Korut nih, kemungkinan lolos lagi. Ya, final nanti, sih, prediksi gue final sih. Nanti ya antara final, berarti kan si Korsel sama ini kan Arab. Iya. Feeling gue sih dia ketemunya di final tuh, Uzbek sama Arab tuh ketemunya di final tuh. Kalau Korut emang di usia bawah itu kelompok umur emang jago sih Korut itu. Iya. Terakhir itu U17 ceweknya juara dunia. Juara Asia kalau nggak salah. Tahun yang kita dibantai itu. Iya, yang berapa ceweknya itu. Skornya. Cuman ngelihat Korut sekarang itu sama kayak ngelihat Vietnam zamannya Pak Dong ya yang sekarang jadi wakil presiden Korea, wakil presiden PSSI-nya Korea sama si Pak Hang Seo sama Shin Tae-yong kan. Iya. Itu kan semua rata kan. Vietnam tuh U17-nya bagus, U23-nya bagus, seniornya apalagi gitu. Memang kan harus dari Korea dulu kita ini. Iya. Udah bagus Korea ini, nggak tahu Belanda gimana. Iya, ya. Tapi pelajaran apa yang menurut lo harus diperbaiki? Ekspektasi kita sih sebenarnya kalau menurut Setuju. Ekspektasi penonton kita itu kadang berlebihan gitu. Iya. Dan ini nggak hanya di bola aja sih. Semuanya. Semua cabur. Lo lihat deh. Kecuali bulu tangkis ya. Bulu tangkis kan lagi busuk juga sekarang. Betul. Makan si Pak Wamenporanya kan ngasih. Bingung gua kata dia gitu. Udah dikasih bonus gede. Udah dikasih ini gede kata dia. Dirubah semua kan akhirnya. Iya, mungkin karena gini, kalau menurut gue sudut pandangnya si Taufik Hidayat itu terhadap atlet sekarang karena membandingkan zamannya dia kan. Zamannya dia kan secara bonus, secara sponsorship, mungkin secara duit lah ya. Tidak segede sekarang. Nah, sekarang itu kan banyak hal yang dipenuhi gitu kan sama si federasi, ada sponsorship, ada bonus segala macam. Makanya dia bilang, gue bingung kata dia gitu. Udah dikasih semua nih apa yang dipengin si atlet, tapi kok tidak membaik ininya gitu kan, prestasinya. Iya, dan menurut gua ekspektasi yang nggak terlalu berlebihan ya cuma di bulu tangkis. Di catur sih. Catur kan nggak terlalu exposure. Makanya kan nggak ada yang berekspektasi. Catur ini bola, basket itu yang ekspektasinya penonton. Volley juga tuh, volley yang cewek ya terutama yang kalau putra kan agak kurang nih sekarang kan, agak redup kan dia performance-nya, bahkan kan gagal masuk ke Piala Asia kalau nggak salah. Iya. Yang yang volley. Nah, bola sama basket ini kan sebenarnya kan mirroring kalau gue lihat ya. Satu, mereka pakai pemain naturalisasi juga. Emang sih itu juga. Basket, gue basket nggak ngikutin sih. Basket tuh barengannya waktu itu sama Ole Romani juga sama ada pemain naturalisasinya juga ada. Terus zamannya siapa namanya? Bukan Sandy Walsh. Mes sama ada juga itu pemain basket. Itu pakai ada juga. Jadi kan pemain basket cuma 6. Berarti kalau ada naturalisasi kan nggak semuanya. Itu kan setengah-setengah gitu. Iya mungkin ya. Oh yang ada pemain yang tinggi banget itu. Kulit hitam itu ada ya? Ada. Itu kan tujuannya supaya masuk Piala Dunia kan 2002 berapa ya? 2023 atau 2024 gitu. Ya kita jadi tuan rumah di Piala Asia, cuman akhirnya nggak jadi di juru kunci kan. Nah, itu kan basket sama bola ini sih benernya mirroring kan. Satu, ketum PSSI suka basket. Ya sama, treatmentnya berarti kan hampir-hampir. Kedua, basket kan duitnya gede ya. Betul, bakar duitnya kan kenceng kan. Dan mereka sampai juga ketangkep ya yang bakar duit itu. Di kasus Pertamina itu kan. Tapi basket kalau gue basket sih apa ya?
kayak Asia Tenggara aja udah jagonya Filipina gitu kayak gitu. Ya itu nggak ada lawan lah. Iya, kalau si bola Thailand gitu. Cuman kan Thailand sekarang lumayan agak goyang nih. Iya. Ya kita juga meskipun dalam tanda kutip bisa melaju lebih baik dari negara ASEAN yang lain kan, secara fundamental kita juga masih bermasalah kan. Betul. Kayak liganya kan kemarin tuh yang Iya, yang itu, mengundi di itu bawah kocak gitu-gitu. banget mengundi. Nih ya, buat ketua Asprop kan dia ketua Asprop Asprop Jatim kalau nggak salah. Jogja ya? Jogja. Oh, yang belain yang Jatim ya, yang Gua si kasih tahu, bapak lo botak kalau itu. mau ngundi itu mama aja ngundi arisan aja dibuka. Set. Nih, Nah. ibu ini pakai diobatin. Dia gini nih, dia ambil, buka terus ke bawah, ngambil dari sini. Udah gitu ininya lurus, Apa kertasnya? kertasnya lurus. Anjay. Bolanya gede banget itu bisa lurus Gak begitu. ada lekukan yang gue bilang. Ampun. Maksudnya kok para petinggi tuh nggak belajar ya bahwa teknologi zaman sekarang itu dan orang-orang itu nggak gampang dibodohin lah kayak zaman dulu yang Iya. informasi cuma satu arah gitu. Betul. Kalau sekarang kan beda bro. Betul. Yang kejam bukan masyarakat, netizen. Ya netizen Sosial kan media. masyarakat Ya, juga. tapi kan masyarakat kita kan anonimus juga. Siapa yang Iya juga sih. nggak ada yang tahu kan? Admin itu kan juga kita. Ada tahu-tahu juga sebenarnya kalau dilacak mah, cuman kan Iya, kadang-kadang cuman kan males PR aja. banget gitu Iya. kalau kita benar-benar sampai ngelacak. Yang menurut gua cabur yang sesuai dengan ekspektasi cuma futsal sih. Futsal ya. Iya kan? Iya, Futsal nomor 20, ranking 20 sekian gitu kan. Dan Piala Dunia juga dia hampir mau tembus Kita juga nomor nih. 5 apa nomor 7 ya di Asia itu? Lupa, Pokoknya di atas pokoknya 10 10 besar, di atas 10, 10 ya. besar di Asia, Asia. 20 besar di dunia. Iya. Itu kan cukup oke lah, tapi Iya, meskipun secara secara fundamental di masyarakat kita kan nggak terlalu gede gitu kan, Betul. nggak ininya, terus infrastrukturnya nggak terlalu didukung juga. Cuman mungkin karena futsal itu kayak kayak mininya dari bola gitu. Iya. Jadi orang-orang tetap suka. Dan yang gede e-sport sebenarnya. Iya itu gede banget itu. Kita juara dunia. Juara dunia lagi. Gue sempet nonton lagi pas live. Apa Nonton orang main game ya? Main game. Nonton orang jago main game. banget bang. Kayak dia kagak sekolah kali ya, mainnya di rental PS dekat sekolah. Iya. Cabut mulu kali dari sekolahnya. Ini kan kita udah masuk ya Piala Dunia ya. Kemudian kan Piala Dunia itu formatnya kan agak-agak ribet nih. 48 Iya, tim. negara ya. Kalau yang senior juga sama ya? Enggak. Kalau senior berapa? 36? Yang sekarang? Oh sekarang 48. 32 apa 36 ya? Atau pokoknya nambah lah. Karena Nambah kan kan, ya. Memperingati ulang tahun FIFA yang ke-100 kan dalam rangka itu kan. Jadi ditambah. Bukannya nanti seterusnya gak nambah ya? Nambah, nanti puncaknya yang di mana? Bukan Spanyol, Portugal, Maroko, sama benua Amerika Selatan, Argentina. Jadi ada beberapa tuan rumah yang memang khusus untuk perayaan 100 tahun FIFA. Oh, berarti diecer lagi. Betul. Kalau nggak sekarang 40 atau berapa? Ntar di puncak 100 tahun ya itu 64 deh. Berarti jadi apa ya, kan ada kayak si apa tuh namanya yang analis sepak bola dari Belanda itu bilang, Siapa? Coach Justin. oh dia mah udah nggak ada lagi di kamus gua. Dia kalau ada dia langsung scroll. Ada tuh dari Belanda dia bilang gini kan, Piala Dunia itu nggak bakal menarik gitu, terutama ketika ditambah pesertanya. Dia mencontohkan nanti Indonesia masuk, Selandia Baru masuk, terus dia contohin lagi satu negara Afrika masuk gitu. Nggak ada seru-serunya kata dia gitu kan, karena kan ini bukan kekuatan sepak bola gitu. Nah, kalau menurut gue sih seru atau tidak seru itu akan tetap ada ya. Kayak misalnya pas zaman-zamannya masih format yang masih sedikit lah ya. Kayak misalnya Yang Arab 32 Saudi ya? yang Format 32 32 ya? gitu, yang Asia cuma 4,5 lah ya. Kalau nggak salah. 4 dong. 4,5. Setengahnya nanti beradu nanti biasanya kalah. Iya. Tiket terakhir kan. Iya, tiket terakhir berebutan sama si CONCACAF atau mana gitu. Ya, ini juga sama kan. 2026 juga gitu juga. Iya gitu yang tapi kan round 5 nanti 5. kan. Round 5 kan nanti. Nah, ini kembali lagi yang ke itu.
seru atau tidak seru, sebenarnya di masa-masa zaman format yang sedikit pun kan ada tetap ada tidak seru, karena si analis sepak bola dari Belanda brengsek itu bilang nanti kemungkinan akan ada pembantaian gitu. Tapi kan di zaman-zaman dulu ada pembantaian, misalnya yang masih gue inget itu Arab Saudi sama Jerman 8-0 kalau nggak salah ya. Jerman Brazil. Nah, oke lah, misalnya dia bilang ini kan bukan kekuatan utama gitu kan. Arab Saudi bukan kekuatan utama, tapi Brasil tetap juga bisa di kandang lagi kan. 7-1 kalau nggak salah. Jadi king of Maracananya si Bastian Schweinsteiger. Yoi, yang dibuang sama MU. MU-nya kualat sampai sekarang. Tapi lagi datang kan dia ke Indo. Siapa? Ya? Udah pernah ke Indo kan? Bastian udah. Oh, yang lagi datang Toni Kroos. Bastian lagi kan dia ikut Cowboy Junior juga di sini. Bastian beda itu Bastian Steel. Bapaknya kerja di Krakatau Steel dulu. Oh gitu, makanya dia Steel itu dari itu. Iya kali, nggak tahu, coba tanya Bastian. Kirain dia karena apa namanya penggemar ini Superman, Steel. Man of Steel. Udah lanjut tuh pengamat sepak bola. Iya, itu maksud gue tidak bisa digeneralisir bahwa ketika ada negara-negara macam Indonesia, kemudian Selandia Baru atau manapun masuk ke situ, kemudian ada terjadi skor yang tinggi gitu misalnya, itu kemudian diotomatisasi bahwa itu tidak seru gitu. Karena kan skor tinggi itu terjadi juga di masa lalu, kayak misalnya Arab Saudi, bahkan Brazil pernah juga gitu. Sebenarnya masalahnya bukan masalah persaingan skor atau segala macam ya. Menurut gue adalah nantinya, ini menurut gue pribadi ya, yang ada malah korupsi di FIFA-nya makin menjadi tinggi ya. Iya dong. Sekarang contoh kemarin 3-2 di terakhir yang Argentina juara itu 3-2 di Qatar. Nanti terus ntar ditambah lagi 36 apa 40? 36 atau 40 tim. Ntar ditambah lagi 48. Terus akhirnya gongnya yang 100 tahun itu kan 64 kalau nggak salah. Buset. Banyak banget kan gitu. Maksud gua tapi agak aneh juga sih sebenarnya. Iya. Kayak format yang U17 ini, kalau nggak salah kan dia ada mini turnamen dulu. Iya, mini turnamen habis itu baru dipertemukan di 8 besar kan. Sama kayak model Liga Champions sekarang. Liga Champions. Gue masih belum terbiasa sih dengan format Liga Champions sekarang. Jadi aneh banget tiba-tiba. Nggak ngerti gue konsepnya. Eropa itu kayak gimana. Mungkin itu. Hitung-hitungnya sama kayak Trump kali ya. Nentuin ini tarif. Oh, yang ini seginian aja segini gitu kan. Kasihan dong MU kalau kayak gitu. MU peringkat 14 sekarang. Aduh, enggak, maksud gue itu yang tadi gue bilang ya, ini menurut pribadi gue ya, entah ini benar atau salah ya silakan aja, tapi ini pendapat gue ya, ruang terbuka ya, untuk memang terjadi rawan korupsi di tubuh FIFA. Ya kita kan tahu lah, FIFA juga banyak banget disorot kan mengenai kasus korupsi, kayak contoh penunjukan tuan rumah Qatar kemarin. Iya, itu juga ramai banget gitu kan. Apalagi ntar Piala Asia Qatar lagi ya, di Saudi Arabia kan U17-nya di Qatar, Piala Dunianya. Seniornya kan di Arab. Betul. Ntar tahun depannya lagi Piala Dunia abis Amerika, Arab lagi. Iya sih emang. Iya kan. Tapi memang penambahan ini yaitu mengakomodir komersialisasi itu. Betul. Duit. Iya, maksud gue ya terbuka aja gitu loh. Si FIFA-nya juga terbuka. Yang kasihan pemain sih. Pemain. Iya. Nggak ada istirahatnya bro. Iya, tapi biarin aja lah. Kan duitnya gede juga ya. Besar kan. Mereka kan dibayar kompensasinya kan besar sebagai atlet kan. Kecuali Indonesia ya, gue nggak tahu ya kompensasi di pemain Indonesia seperti apa. Dengar sih telat bayar gaji. Kemarin kan ada timnas tuh yang dipanggil sama satu klub yang dipanggil sama yang bercengkrama dengan gubernurnya. Oh, DKI ya. Terus kan ada beberapa orang yang timnas kan ditanya kan, gimana boy, telat nggak? Nggak berani jawab, kayaknya telat deh itu. Nggak berani jawab. Kan kalau nggak telat gampang ya, tinggal enggak pak gitu, udah lancar doang gitu. Ini tanya manajemen aja, saya sama-sama fan. Jangan telat dong dia. Nggak, lagian gubernurnya juga iseng aja ya nanya gitu, tanya aja ke tim. Nggak, kayaknya dia nggak expect bahwa timnya yang ada di daerahnya dia itu. Gak expect kayaknya dia. Makanya gue bilang ya iseng sih, menurut gue gubernur atau siapanya iseng. Iya, kalau di Jawa Tengah kan ada tuh kasus kayak gitu kan, sampai ada dua punggawa dari satu dari Spanyol, satunya dari mana gitu kan.
keluar gitu gara-gara itu. PSIS. Oh, yang kasus telat itu. Iya, PSIS karena ada dua ininya kan, ada satu Spanyol tuh yang kemarin akhirnya dia memutuskan kontrak pribadi ya. Iya. Maksudnya inisiatif dari dia. Oke. Nah, kita balik lagi ke U17. Sejauh Piala mana Dunia nih. akan melangkah gitu? Prediksi lo nanti di Piala Dunia. Kita main kapan sih Piala Dunia? November ya? kalau nggak salah. November Akhir tahun berarti ya? Iya. Masih ada berapa bulan tuh? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Ya kan tes case-nya mulai dari sekarang ini kan, dari si Korea Utara kemarin kan sebenarnya. Itu kan lawan paling dekat lah. Dan kita, tapi Korut masuk juga kan? Ya masuk dong, yang udah otomatis masuk di babak gugur kan masuk. Iya, kan? benar-benar. Artinya kita masih ya banyak PR lah ya. Iya, kalau Jepang kita nggak usah tanya lah ya, nggak usah dijadikan case. Emang itu udah jadi pembelajaran kita kan kalau ketemu Jepang sih? Enggak, ntar di Piala Dunia maksud gue. Emang satu Asia itu nanti ketemu lagi ya? Enggak, kan tergantung di round lagi kan. Pengundian kan. Dan itu koefisiennya agak susah juga kan? Kayak misalnya sebuah negara gitu bisa di pot 1, 2, 3 itu kalau tidak salah berdasarkan perhitungan keikutsertaan mereka. Misalnya kalau misalnya itu selama sekian ini yang kedua kan berdasarkan ranking juga ranking senior gitu. Mungkin ya nggak mungkin kan. Iya kan, pasti kan beberapa negara besar kan? Kayak Spanyol, si Belanda nggak masuk tuh. Yang mana? U17. Iya. Spanyol, Belanda nggak masuk. Ya berarti kan berdasarkan ranking. Kalau misalkan rankingnya Indonesia, kayak contoh Piala Asia gitu kan, tahun lalu yang zamannya Sintayong kan kita berdasarkan ranking, Pak. Oh, di pot-potnya di pot 4 kan akhirnya kita ketemunya sama Australia. Iya, yang Jepang, yang jago-jago gitu. Yang jago-jago yang di pot 1, pot 2, pot 3 antara itu kan. Nah itu 2000 ya mudah-mudahan dapat pot yang lumayan inilah. Kayaknya kita ketemunya kan ada tuh zona Oceania itu kan ada wakilnya 3 tuh. Salah satunya Selandia Baru mana lagi gitu. Ya itulah. Kalaupun jangan Selandia Barunya, yang 2-nya aja gitu. Iya, gue sih berharap ketemu sama tim-tim debutan juga ya. Iya. Maksudnya yang kalau Indonesia kan udah 2 kali, ini bukan debutan kan, maksud gue kayak yang Selandia Baru itu kan debutan. Terus mana lagi ya, Afrika juga kan. Afrika ada beberapa negara gitu ya. Guam atau mana gitu yang bisa jadi tuh. Ya kan. Pokoknya Guam. Pokoknya banyak lah event-event internasional sepak bola tahun ini. Ya bisa menjadi ajang jual komersialisasinya lah bisa terjual. Misalnya gitu ada beberapa pemain yang bagus tuh yang kemarin jadi goli ya. Orang Bekasi. Iya, orang Cikunir dia. Yoi, tangan nama lu kan? Kata dia gitu kan pas di wawancara sama Pangeran Siaan. Ya Allah, Bekasinya medok ternyata anjir. Ya itu misalnya bisa jadi dipantau sama scout-scout dari luar negeri bisa. Gitu. Tapi sayangnya kalau udah dipantau jelek, Pak. Ya kan Indonesia itu selalu begitu. Bagus di usia muda. Iya, usia tuanya kata Oki Rengga kan. Lu ya kayak masih bisa dibina lah kalau kasus terbaru itu kan ini siapa EDD yang sampai nggak punya klub. Iya kan sayang banget ya, dia kan dulu maestro lah di lini tengahnya timnas sekian lah. Iya kayak banyak banget yang kasus begitu. Banyak kasus loh ya kan, kayak misalkan dulu Evan Dimas. Ya itu EDD itu Evan Dimas Darmono. Oh iya, gue pikir EDD, siapa dia mainnya inisial. Sebut aja Evan Dimas. Biar enggak ini. Sebut merek. Tapi dia turun performanya semenjak di mana? Tackle sama pemain Vietnam itu kan. Ya, lama-lama. Lagian badannya dia nggak mau gedein sih. Nggak mau. Ya itulah jeleknya Indonesia ya. Ya mohon maaf nih ya. Pengetahuan tentang hal-hal itunya nggak dibarengin gitu, dibarengin dengan non teknis lah ya. Dan gue nggak tahu kenapa ketika ada pemain yang naturalisasi main di Liga Indonesia itu juga jadi ketularan, Pak. Iya, ketularan lah. Banget. Orang kayak misalnya di klub kita itu kan nggak kayak misalnya standar gizinya kan mungkin jangan pecel lele makanannya kan. Kita nggak tahu juga. Nasi Padang gitu. Indomie. Apalagi kan itu malam-malam nih Indomie gitu. Pernah nih gua. Kayak contohnya Ezra Walian, dia main di Belanda, di Ajax, mainnya sama The Light, MU, terus sama tim-tim pemain-pemain besar lainnya. Giliran ke Persib Bandung mainnya kayak begini. Oh iya, di sana makannya seblak gua rasa.
sama ini Sama Cimol. jukut goreng. Iya salah. Sebelah. Ezra Walian makanya sebelah. Aduh. Ya siapa tahu dia jadi YouTuber juga kan. Bisa. YouTuber di kita Seenggaknya kan lebih gitu. bagus daripada Kode Blue lah ya kalau dia jadi YouTuber atau food blogger Iya, food di blogger. Indonesia. Terus banyak banget Ezra Walian, Mark juga sekarang performanya Siapa juga tuh yang galak tuh? Yang Diego berantem mulu. Michel. Iya, itu juga mualaf kan katanya dia. bodoh amat. Emang kenapa kalau mualaf? Ya enggak apa-apa, gue cuma ngasih tahu aja dia mualaf katanya. Kayak di Indonesia mualaf itu jalur ini ya, jalur penyucian dosa ya. Asli. Kalau ada Christian kasus-kasus Gonzalez. iya, Christian Gonzalez. Iya. Kalau itu ya itu inilah bagus itu. Itu the best of the bestnya. Kalau Christian Gonzalez kan memang bukan dari luar terus ke sini kan, emang dia dari sini Dia dari lama. 5 tahun kan, Dia- 5 tahun lebih, 10 tahun. 10 tahun kalau nggak 10 tahun habis itu pulang-pulang baru- kan, baru dia baru dinaturalisasi. dinaturalisasi. Itu baru tuh naturalisasi. Kalau yang ini kan pemain keturunan sebenarnya. Iya, itu naturalisasi juga sebenarnya yang sebutannya kan. Enggak lah, beda sebenarnya. Cuman kita udahlah naturalisasi. Males gitu ngejelasinnya. Dan sekarang pemain-pemain naturalisasi banyak banget Pak. Selain Banyak. Indonesia ya, Semua. nggak usah di ASEAN lah. ASEAN kita Iya. udah tahu banyak. Jepang kan. aja sih itu kan Iya kipernya. si kipernya itu yang Parma. Iya, Parma. Terus siapa lagi? Pemain MU Mason Greenwood, Mana dia? Jamaika. Jamaika. Oh, kalau Milih Eropa mah Jamaika dia. kalau Eropa mah begitu sih. Banyak sih Eropa itu. Hampir Iya. semua Eropa mah. Enggak, maksud gue trennya sekarang udah mulai kebalik nih ya sekarang ya kalau gue lihat Apanya? ya. Kebalik Ya itu pemain naturalisasinya banyak yang Iya, itu udah status kenegaraan segala macem. kalau Eropa itu kan dia apa ya? Kalau nggak salah dia tinggalnya di situ lama juga ini sih ngaruh sih. Iya, Lahir di sama lah. sana ngaruh. Di Indonesia juga tinggal lama nggak pulang-pulang Enggak, juga. maksudnya gini. Di Eropa itu dia naturalisasi karena dia produk sepak bolanya di negerinya sendiri emang bagus gitu. Beda dengan di Indonesia. Indonesia itu punya liga yang Berantakan. berantakan lah. Artinya bukan karena banyak pemain dari luar main di sini bagus kemudian kita enggak. Kalau kita memang benar-benar kayak ada keturunan si A di Belanda main di klub A gitu-gitu. Karena emang di ekosistem di si Eropa ini bagus gitu. Kalau si kayak Prancis itu paling banyak tuh Betul. yang ininya Belanda segala macem. Itu karena memang produk ada pengungsi-pengungsi di sana Pindah kan. pindah ke negara itu bertempat tinggal di sana terus mereka punya ekosistem sepak bola yang bagus. Jadi bedanya di situ sih kalau menurut gue Oh, gitu. Bapak tinggal di Eropa berapa tahun? Saya banyak baca buku. Kayak yang paling menurut gue yang paling menjaga kemurnian itu adalah Itali salah satunya. Betul. Itali. Setuju. Tapi kan dia juga sempat ada juga kan pemain naturalisasinya Siapa? kan. Si ini ada Kok gue lupa. ada yang dari Argentina ada. Yang gondrong itu. Iya, yang gondrong itu Kok ada. gue lupa sih. Sama ya si Pemain ini Juve. siapa Balotelli. Hah? Balotelli emang? Camoranesi. Oh iya. Camoranesi itu. Ya, Camoranesi ya. Ya, terus Balotelli itu kan dia ya bisa disebut naturalisasi kan sebenarnya dia diadopsi lah sama keluarga Balotelli itu. Di Italia. Iya kan dia Iya. dari mana gitu terus. Makanya kan cuma satu yang berwarna kulit beda kan Betul. di Hitam. Italia itu ya. Dan mukanya juga bukan Itali Iya. banget. Ketahuan Kalau kan? Italia itu kan pengemudi gondol aja ganteng-ganteng kan. Asli. Kalau asli. kalau Nggak usah Balotelli pengemudi gondola. Lo tukang listrik Itali juga iya, ganteng-ganteng. kecuali Mario Bros ya. Kan itu tukang pipa bro dia. Arahnya ke situ. Goblok. Jadi bedanya gitu sih kalau di Iya, dan kayak Spanyol juga enggak. Spanyol Ada. sempet ada si siapa? Yang Aduh, baru ini Borjan Lamine Kerkek. Yamal ini juga Borjan Kerkek yang iya itu kan Kroasia ya. Kroasia dia. Iya Barcelona. Terus si siapa? Deco itu Portugal tuh. Dia kan sebenarnya dari Brazil dia. Iya, Deco Santos. Lamine Yamal juga sama kan? Lamine Yamal nggak mungkin nama Spanyol sih Lamine Yamal. Iya kan, dia Iya. Maroko atau Spanyol mana? itu Gonzales, Betul. Miguel Angel, bla 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 gitu. Angelo. Iya, kayak kan? gitu-gitu. Tapi dia Italia oke lah maksud Tapi gua. ya itu kalau di sana ya emang karena produknya di sana kayak Iya. Borjan Kerkek kenapa Kerkek sih? Retak. Kayak gitu lah. Berarti gini lah. Prak. Ya dia kan memang kan di mana di Katalan kan sekolah Iya, di sana. bahasa. Kemudian kayak gitu-gitu. Terus si siapa?
Kayak si Enzo Zidane gitu kan, dia punya Iya. tuh kemungkinan untuk bisa membela Spanyol. Spanyol atau membela Prancis gitu kan. Iya. Karena emang produk di sana gitu. Kalau kita Iya. mah ada mana nih yang bagus ya gitu-gitu. Kalau kita kan tinggal comot aja kan, Iya. produk jadi. Instan aja kita mah. Oke lah, Iya, kayak oke. gitu. Mudah-mudahan U17 di Piala Dunia bisa. Amin. Ya minimal lolos ke babak selanjutnya 16 lah. besar lah. Iya, lolos ke Harapan babak kita lolos selanjutnya grup lah. aja dulu lah, nggak usah. Lolos banyak babak selanjutnya lah, entah babak Iya, berapa. entah babak Kayak kemarin kan jadi juru kunci ya, di mana? yang 2023. Itu jadi juara kunci. Cuman seri Tuan 2 rumah kali, lagi kan? kalah sekali. Kalah sekali, Kalah sekali, seri 2 kali. seri 2 kali. Ya 2 poin lah ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa menang terus. Amin. Ya Menang terus atau dan enggak dan diikutin sama senior lah ya. abang-abang seniornya. Betul. Mudah-mudahan di Juni ya. Kita main Juni, kan Juni. pas malam takbir ya. Tanggal 5 itu. Kemarin udah. Takbir Idul apa Adha. lagi? Idul Adha. Astagfirullahaladzim, hebat banget ya. Kok hebat? Ya maksudnya kita bermain di 2 bulan yang suci. Suci betul. Iya kan? Idul Fitri, Idul Adha. Iya. Emang udah kayaknya semesta mendukung sih. Iya, jadi bulan sucinya kan menang sekali. Nah, nanti ini mungkin juga gitu kan. Amin. Mudah-mudahan Amin. juga mendukung lah semesta. Apa Jepang ngelepas laga terakhir dia kan? Iya udah Karena pasti dia lepas lah Pak. Udah dia duduk jadi- manis. dia apa namanya? Yang main itu SD Nankatsu. Anjay, SD Subatsa Nankatsu. sama Ada Genjo Wakabayashi. ada Izizaki. Izizaki backnya. Anjing, ada Izizaki back kanannya Izizaki, back kirinya yang apa yang Monyong bersaudara. Jito. Monyong Bukan, bersaudara Jito mah tengah. itu apa? Tachibana Tachibana bersaudara. Yang main di atas ini. Asli. Di atas. Mainnya loncat. Loncat ke atas ini, ke atas apa? Lo tau gak? Ah, dia tahu berarti. Ke atas apa namanya? Mister Gawang, gagal offset. Bingung. Tengahnya Jito lah, tengahnya Jito. Jito, oke lah. Jito Tengahnya di- iya. Jito. Terus depannya Wakabayashi belakang. Wakabayashi kan kiper. Ayama Shingo tengah. Kanannya Misaki. Terus ya di kan? ini Depannya Kojiro Hyuga. Hyuga masih Ya, gini ya. Lawannya SD Nankatsu. Gue dulu pernah nonton satu ini ya, satu serinya dia, episode di mana dia main di ini tahu. Piala Dunia Dia mainnya di mana coba? di mana? Di Gelora Bung Karno. Kapan ada seri? Ada, cuman gue nggak tahu itu aslinya begitu atau ini dialihbahasakannya aja gitu. Ah, di GBK. Iya sih. Settingan ya. Iya. Tapi nggak tahu itu aslinya atau enggak. Maksudnya apakah itu cuman alih bahasanya aja gitu, biar lebih relate ke anak-anak kita gitu loh. Mungkin. Jadi Gus, pertandingan Jepang melawan ini di Gelora Bung Karno gitu. Gue inget banget tuh, gue nontonnya di Karawang tuh. Seingat itu dia guys. Seingat itu. Tapi anehnya kita suka ya waktu itu ya. Suka lah. Maksud gue sekarang kalau kita nonton sekarang sama dulu, sekarang anjing lama banget tendang bolanya bangsa. Iya. Ingat dulu masa lalu mau ditendang. Mikir dulu anjing, flashback dulu dia Iya. latihan. Sama kayak Naruto, mau berantem aja flashback. Tapi oke lah, seru sih. seru Tapi banget. emang gitu sih, manga itu begitu kan. Iya, dan itu jadi cikal bakalnya Jepang Ya, termotivasi. kalau tidak salah buat itu sepak bola kan. iya, salah Itu satu 2002 motivasi. kan. 2000-an kan. Sebelum mereka Jepang jadi masuk pion tuan rumah. Ya, 2002 berarti. 2002. Iya. Tapi yang keren kan itunya Korea yang sampai Kosong. semifinal. Iya semifinal yang ranking 3 kan. Yang mereka ribut sama Itali. Iya, si siapa tuh? Ah Jungwon. Ang Jungwon. Tahu nggak Ah Jungwon jadi apa? Di bukan di ini di Korea sekarang. Apa? Jadi pemandu acara masak selebriti. Yakin loh. Iya. MC. Iya, gue sering nonton. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan keren lah 17. Iya, walaupun hasilnya kalah sesuai. dengan setengah lusin gol, jangan dihujat. Betul, itu masih muda kalau kata Erick Iya. Thohir mah, itu anak-anak masih pada Iya, sekolah. anak-anak SMP, SMA kali. SMA 15 tahun, Pak. Anak-anak 15 tahun udah Kita biasa usia 15 tahun ngapain? Main layangan paling banter. tuh, atau nggak main burung dara lo Iya, padahal lo. atau pacaran. Iya, Ditolak 3 kali. di jembatan ya. Nggak tahu sih, gue nggak pernah pacaran di jembatan. Ya udah, pokoknya kita dukung terus dan kita doakan supaya anak-anak muda ini Garuda bisa mendunia lah. Amin, Dan amin ya rabbal timnas senior alamin. juga ikut nyusul di bulan Juni. Oke, terima kasih.